Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ganesha Samputri Perdana, SPDSD CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akan mempresentasikan jurnal refleksi 2002 modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Dalam refleksi jurnal mingguan modul 1.4 budaya positif, saya menggunakan model 4F, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding pembelajaran, dan future, penerapan. Apa itu 4F? 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Gronve. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P yang terdiri dari fact, pengalaman, hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua ada feelings, yaitu perasaan yang muncul selama pembelajaran dan setelah melakukan aksi nyata. Yang ketiga ada finding, adalah pelajaran dan hal baru yang didapatkan. Yang terakhir ada future, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari pembelajaran yang diberi. Fact atau peristiwa pertama, yaitu pengalaman saya. Kegiatan pada modul 1.4 budaya positif dimulai pada tanggal 6 Desember 2022 dengan sistem pembelajaran melalui LMS dengan alur pembelajaran merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konsep, elaborasi, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Dalam fact, peristiwa yang kedua yaitu pada tanggal 6 Desember 2022, kegiatan dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LMS mulai dari diri. Dan pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2022, dalam eksplorasi konsep, saya menjawab beberapa pertanyaan terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, iman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar keyakinan sekelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, kami mengikuti Zoom ruang kolaborasi modul 1.4 sesi 1 di kelas 57 dengan kegiatan kerja kelompok yang telah dibagi menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis 4 kasus berdasarkan konsep budaya positif yang telah dibagi per kasus dalam tiap kelompok. Dalam ruang kolaborasi ini kami dibimbing oleh Bapak fasilitator kami, Bapak Teguh Supriyadi, yang dengan jelas memberikan arahan dan masukan kepada kami. Setelah melakukan kolaborasi pada sesi 1, berikutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022, kami mengikuti Zoom ruang kolaborasi modul 1.4 sesi 2 dengan kegiatan presentasi dan diskusi mode tatap maya. Saya bersama kelompok 4 mempresentasikan analisis hasil diskusi kelompok kami terhadap kasus 4. Alhamdulillah acara presentasi dan diskusi berjalan lancar. Kemudian hasil dari diskusi kelompok kami saya buat. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2022, saya melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap permasalahan yang ada di sekolah dengan 2 kasus. Praktik segitiga restitusi ini saya buat sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual
soal modul 1.4 budaya positif yang ada pada LMS. Kegiatan tersebut saya buat dalam bentuk video yang kemudian saya unggah di LMS. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, saya mengikuti diskusi tatap maya ruang elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif yang dipandu oleh Ibu Instruktur Karwani Tias Rezeki. Dalam kegiatan diskusi ini kami memperoleh banyak pemahaman dan pengalaman baru terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Berikutnya pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2022, saya membuat video koneksi antar materi modul 1.4 yang berkaitan dengan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, serta membuat rancangan aksi nyata yang kemudian saya unggah di LMS. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, saya mengerjakan post-test modul 1. 4F yang kedua yaitu feelings. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.4 budaya positif yaitu saya sangat antusias sekali. Banyak ilmu pengetahuan baru terkait budaya positif yang saya peroleh sehingga bisa saya implementasikan di sekolah. 4F yang ketiga yaitu finding. Pelajaran yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.4 yang pertama, hanya diri saya sendiri yang dapat mengontrol diri saya dan saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, setiap murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan tidak mampu memperbaiki kesalahan murid. Yang keempat, guru dalam menghadapi permasalahan di sekolah harus sebagai posisi manajer. Yang kelima, penerapan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang tepat yakni menggunakan segitiga restitusi. 4F yang terakhir, yang keempat yaitu future, hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika anak melakukan kesalahan, melainkan dengan mencari tahu terlebih dahulu akar permasalahan dan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak melakukan kesalahan. Yang kedua, dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus, hendaknya dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan melibatkan murid dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri dan memposisikan murid sebagai manajer. Yang ketiga, tentunya saya harus berkolaborasi dan sosialisasikan dengan seluruh warga sekolah terkait penerapan budaya positif. Demikianlah pemaparan refleksi mingguan modul 1.4 budaya positif dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.